Syarh Fathur Rahman Tajwid, Nurul Zulan fi Syarhi Qasidah Aqidatul Awam li Ahmad Al-Marzuki, Murqat Su'ud Tasdiq Tasawuf fi Syarhi Sunan Taufiq, Abdul Tahir Al-Tawaffa sanad ya sadaqah 272, ya Sifatus Sajad fi Syarhi Safinatul Najah fi Suluddin wal Fiqh. Ini sedikit ya daripada biografi beliau yang merupakan salah satu ulama yang kitabnya akan kita pelajari. Nah, ini mukadimah daripada kitab tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tawadda'a kullu syai'in li 'azamatihi. Nah, sedikit yang kita bahas akan kita kupas seluruh mukadimah hari ini. Jadi insyaallah minggu depan baru mulai kita Fatihah. Alhamdulillahilladzi tawadda'a kullu syai'in li 'azamatihi. Segala puji bagi Allah, tawadda'a yang seluruhnya tawadhu kepada Allah, li 'azamatihi karena kebesaran Allah. Nah, ini penting pelajaran tauhid. Jadi semua dan juga ini sebenarnya sama kan? Tawadhu, zalla, bisa selama itu patuh, tunduk, manut begitu kan? Ya, orang yang menerjemahkan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya, dengan kecerobohan ilmunya, fa'asabah walaupun benar maknanya, faqad akhta, sungguh itu salah sebenarnya. Jadi nggak sembarangan Pak mentafsirkan Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran. Nah, ini yang kita khawatirkan. Berapa banyak orang bukan ahli tafsir, bukan ahli Quran, tapi dengan lantangnya ceramah dengan keras dan sebagainya, seakan-akan dia menguasai Quran, padahal ilmunya cuma terjemah departemen agama. Ya kan? Ini nggak boleh, ini haram, ini dilarang, ini macam-macam. Dibaca terjemahan orang yang dibaca apa? Nah, ini dikhawatirkan kata Nabi. Syekh Nawawi takut buat tafsir, termasuk golongan ini. Beliau ilmunya sudah luar biasa, tapi sifat takutnya ini yang benar-benar luar biasa juga. Benar aja dalam mentafsir Quran, tapi karena dengan hawa nafsunya dianggap salah. Gimana salahnya? Yang benar aja dianggap salah. Gimana yang salahnya? Inilah sifat kehati-hatian para ulama. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan juga, man qala fil Quran bi ra'yihi falyatalawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang coba-coba menerjemahkan Al-Quran dengan hawa nafsunya, maka bersiap-siaplah untuk menempati tempatnya di neraka. Masya Allah. Ya. Nah, makanya penting belajar tafsir. Yang pernah saya katakan, ada ulama yang keras, tidak boleh menerjemahkan Al-Quran hukumnya haram. Kenapa ini? Dalilnya jadi harus dengan ilmunya, nahwu sorofnya, balaghahnya, mantiknya dan sebagainya. Nah, akhirnya karena beliau berpikir panjang lama, sehingga beliau memberanikan diri. Fa'ajabtuhum ila zalika. Saya pun akhirnya merespon, memenuhi keinginan teman-teman saya untuk saya membuat tafsir. Kenapa? Lil iktidai bisalafi, semata-mata mengikut ajaran para salaf, para guru-guru mereka, ulama-ulamanya itu tidak lepas daripada membuat karya-karya tafsir. Fi tadwinil ilmi,
ibqa'a 'alal khalqi, sehingga saya merespon jawaban mereka untuk membuat tafsir karena mengikuti para salaf untuk membuat buku yang insyaallah ibqa' 'alal khalqi, bisa panjang, bisa kekal pada setiap makhluk. Nah, dikaitkan tuh. Walaisa 'ala fi'li mazid. Hakikatnya saya buat tafsir ini bukan semata-mata saya punya kelebihan. Nah, laisa 'ala fi'li mazid. Saya yang merasa punya kelebihan. Artinya apa? Saya yang merasa orang hebat walaupun saya bisa mentafsirkan Al-Qur'an. Walakin likulli zamanin tajdid, tetapi setiap zaman membutuhkan ulama yang benar-benar mendalami ilmu agama. Itu mana tajdid. Kalau dalam bahasa kita pembaharuan, ya. Seperti Imam Ghazali Hujjatul Islam, gelarnya pembaharuan daripada kajian Islam, hujjah. Lagi-lagi daripada Syekh Zakaria Al-Ansari, Hujjatul Islam juga. Nah, termasuk Syekh Nawawi juga termasuk Hujjatul Islam. Karena setiap zaman pasti Pak, ada sosok ulama yang mendalami ilmu agama, ilmu beliau. Waliyakun azalika aulan li walil qasirin misli. Semoga karangan yang saya buat ini dari tafsir menjadi penolong buat saya. Penolong buat saya. Ini apa? Amal soleh buat beliau. Ya. Walil qasirina, dan juga mereka-mereka yang ceroboh dalam mengerjakan perintah agama. Nah, beliau berdoa semoga dengan tafsir saya ini menjadi penolong buat saya dan mereka-mereka yang masih jauh daripada ilmu agama di hari kiamat. Nah, dari mana rujukan beliau? Lagi membuktikan bahwa ilmu yang beliau tulis dalam tafsir ini bukan dari pikiran semata-mata hawa nafsu beliau, tidak. Karena menjaga hadis tadi itu. Nah, maka beliau punya rujukan dalam membuat tafsir ini. Pertama, minal futuhatil ilahiyah, dari kitab tafsir juga yang besar, nama kitab Al-Futuhat Al-Ilahiyah. Ini rujukannya, sumbernya ini, tafsir beliau. Kemudian Mafatihul Ghaib, ya, daripada kitab Mafatihul Ghaib. Kemudian Sirajul Munir, Tanwirul Mibas, dan tafsir Abi Su'ud. Nah, ini rujukan-rujukan beliau, sumber-sumbernya, ya, sehingga beliau memberanikan diri untuk membuat tafsir. Wasamaituhu ma'al muwafaqah li tarikhihi, dan saya menamakan kitab tafsir ini dengan nama Murahi Labib li Kashfi Makna Qur'anil Majid. Nah, ini nama kitabnya. Wa 'alal karim, hanya kepada Allah yang Maha Mulia, Al-Fattah, yang pembuka jalan, Iktimadi, aku bersandar diri. Hanya kepada Allah lah aku bersandar diri. Wa ilaihi tafwidi wa istinadi, dan hanya kepada Allah aku juga berserah diri. Walan, maka sekarang asyra'u, akan aku mulai bihusni taufiqihi, dengan sebaik-baiknya taufik dari Allah, wa huwal mu'in, dan Allah lah yang maha penolong, likulli, kepada setiap man laja'a bihi, yang berlindung kepadanya. Itu mukaddimahnya Bapak Ibu, ya. Jadi kita sudah mengetahui siapa pengarangnya, apa tujuan beliau membuat tafsir ini, dan apa harapan beliau. Sehingga insya Allah dengan mempelajari mukaddimahnya kita bisa memulai daripada karya beliau yang merupakan sumber Al-Quran, itulah daripada Suratul Fatihah.